akan melakukan supervisi akademik, yaitu ada pra-observasi dan juga observasi di kelas 3 bersama rekan saya, Bu Ayu Fajar. Langsung saja kita mulai. Selamat pagi Bu Ayu. Selamat pagi Bu Dwi. Seperti yang sudah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, saya akan melakukan supervisi akademik di kelas 3 nih. Nah, untuk tahap yang akan kita lalui itu kan ada 3 nih guys. Ada tahap pra-observasi, ada tahap observasi, dan terakhir adalah pasca observasi. Nah, sebelum nanti Bu Ayu melakukan pembelajaran hari ini ya Bu ya, ini saya akan melakukan wawancara di tahap pra-observasi. Langsung saja Bu Ayu. Untuk nama Bu Ayu Fajar ya. Untuk pembelajarannya, mata pelajaran apa Bu Ayu? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Di kelas 3 ya Bu ya. Baiklah Bu Ayu, untuk yang pertama ya, hari ini kan kita akan yang pertama ini melakukan diskusi dulu ya Bu ya, tahapan pra-observasi. Nah, apa harapan dari Bu Ayu dari pertemuan kita hari ini setelah kita melakukan percakapan? Saya senang sekali dengan diskusi hari ini, terutama dengan Ibu Dwi. Dengan adanya supervisi yang telah Ibu lakukan ini, harapan saya bisa meningkatkan kompetensi saya, terutama dalam pembelajaran berdiferensiasi, KSE, dan juga budaya positif dalam pembelajaran. Jujur, ini adalah pengalaman yang baru bagi saya. Saya dapat melaksanakan pembelajaran tersebut bersama siswa. Semoga dengan pembelajaran berdiferensiasi ini, siswa saya dapat aktif dan antusias mengikuti kegiatan pembelajaran saya setiap hari. Bahwa melalui pembelajaran berdiferensiasi ini diharapkan nanti siswa dari Bu Ayu terpenuhi ya, semua kebutuhan belajarnya. Nah, untuk materi yang akan Ibu sampaikan nanti apa Bu Ayu? Untuk materi yang akan saya sampaikan nanti itu tentang jenis-jenis kain adat yang ada di Indonesia Bu. Kelas 3 ya Bu ya. Nah, dari pembelajaran yang akan dilakukan oleh Bu Ayu, untuk tujuan pembelajarannya apa Bu Ayu? Untuk tujuan pembelajarannya itu yang pertama, siswa itu dapat mengidentifikasi jenis-jenis kain adat yang ada di Indonesia. Dan yang kedua, siswa juga dapat menemukan informasi pokok pada suatu teks bacaan tentang kain-kain adat yang ada di Indonesia. Saya ulangi ya, untuk tujuan pembelajaran yang akan Bu Ayu lakukan di pembelajaran hari ini, yang pertama yaitu siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis kain adat yang berdasarkan dari teknologi produksi sandang ya Bu ya. Kemudian yang kedua, melalui diskusi tadi ya Bu ya, dapat menganalisis pokok-pokok informasi pada teks. Kemudian yang ketiga, melalui diskusi juga murid dapat menyusun informasi tentang perkembangan teknologi. Baik. Kemudian dari tujuan pembelajaran yang sudah Bu Ayu sampaikan, pada area pengembangan apa yang ingin Ibu capai? Area pengembangan yang ingin saya capai yaitu pada
pada pembelajaran berdiferensiasi proses, konten, dan juga produk dalam memfasilitasi pembelajaran siswa berdasarkan profil belajar, sehingga mampu memfasilitasi siswa itu sesuai dengan kebutuhan belajarnya, serta adanya penerapan KSE dalam pembelajaran dan juga budaya positif, Ibu. Saya ulangi ya Bu ya. Untuk area pengembangan yang tidak dicapai pada kegiatan pembelajaran yang akan Ibu lakukan, yang pertama yaitu pada pembelajaran berdiferensiasi Ibu, dan juga nanti pada pembelajaran berdiferensiasinya juga sudah menerapkan KSE dan juga budaya positif, gitu ya Bu ya. Nah, dari tujuan pembelajaran tadi nih, apa strategi yang Ibu persiapkan untuk pembelajaran yang akan Ibu laksanakan? Sebelumnya Ibu mempersiapkan apa? Untuk pembelajaran yang akan saya laksanakan itu salah satunya saya mempersiapkan RPP, Bu. Setelah itu saya menyusun bahan ajar itu berupa bahan bacaan, mencari video-video terkait materi yang akan saya ajarkan, serta bahan bacaan yang berbeda-beda dari paket siswa, LKS, dan juga dari internet. Bahan bacaan yang banyak itu harapannya bisa untuk memenuhi dan melayani kebutuhan belajar murid saya, karena mungkin tingkat kelancaran membacanya itu berbeda-beda, Ibu. Ada yang sudah lancar, terus ada yang masih terbata-bata, dan untuk kelas 3 ada juga yang belum lancar membaca. Jadi setiap anak-anak itu bahan bacaannya saya sesuaikan dengan kebutuhan anak. Di sini Bu Ayu ingin menitik beratkan pada pembelajaran berdiferensiasi konten, Pak, masuk Ibu ya, konten, kemudian ada berdiferensiasi produk juga, dan dalam pembelajaran kalau saya lihat di RPP yang sudah Ibu buat itu juga masuk pada berdiferensiasi proses juga ya Bu ya. Nah, dari apa yang sudah Ibu sampaikan tadi, adakah ya Bu ya mungkin kekhawatiran yang Ibu rasakan yang nantinya akan menjadi hambatan Ibu dalam pembelajaran yang akan dilakukan, Bu? Ya, kalau untuk kekhawatiran dan hambatan saya dalam pembelajaran yang akan saya lakukan nanti, karena jumlah murid di kelas saya itu termasuk kelas besar, Bu. Jadi dalam satu kelas ada 30 siswa. Karena hal tersebut saya juga khawatir dalam penerapan pembelajaran yang berdiferensiasi dan juga KSE itu mengalami hambatan atau terlaksana kurang efektif. Siswa tidak bisa hadir sepenuhnya dalam penerapan KSE tersebut, Ibu. Nah, menurut Bu Ayu, dari kekhawatiran tadi yang Ibu rasakan, apa yang ingin Ibu lakukan untuk mengatasinya? Untuk mengatasi kekhawatiran saya tadi, karena ada 30 siswa tadi, mungkin yang bisa saya lakukan yaitu saya berusaha untuk membimbingnya agar hadir sepenuhnya, Bu. Jadi kalau saat diskusi atau KSE maju ke depan itu mungkin saya kelompok ini dulu gantian seperti itu, Bu, karena anak-anak mungkin kalau tidak diatur seperti itu langsung maju semua, jadi kurang efektif pelaksanaan pembelajarannya. Dengan adanya bimbingan yang lebih itu mungkin bisa menyebabkan siswa lebih fokus dalam mengikuti pembelajaran yang saya lakukan. Nah, dari permasalahan yang Ibu sampaikan tadi, kemudian Ibu juga sudah menyampaikan tentang cara untuk mengatasinya. Mungkinkah Ibu membutuhkan membutuhkan bantuan dari seseorang? Mungkinkah ada seseorang yang bisa membantu Ibu untuk mengatasi hambatan atau permasalahan yang Ibu rasakan? Ya, untuk
keberhasilan pembelajaran itu selain dari guru itu juga berasal dari anak-anak Ibu. Jadi seseorang yang mungkin saya mintai bantuan pada saat kegiatan pembelajaran itu adalah anak-anak. Jadi dengan hubungan saya dan anak-anak yang saling bekerja sama dan berkoordinasi satu sama lain itu bisa meningkatkan fokus dalam mengikuti pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran yang akan saya capai itu bisa terpenuhi seperti itu. Nanti juga sudah disampaikan ya, nanti kan ada diskusi ya, dalam diskusi tentunya siswa akan belajar untuk bekerja sama dan juga berkolaborasi dengan teman yang lain dengan harapan dalam pembelajaran siswa bisa lebih fokus dan semuanya bisa aktif dalam mengikuti pembelajaran. Kapan kira-kira Ibu bisa menerapkan apa yang Ibu sampaikan tadi? Untuk penerapan tadi tentunya setelah kegiatan observasi ini yang telah saya dan Bu Dwi lakukan, selanjutnya dalam pembelajaran nanti mungkin saya sudah melaksanakan rencana saya itu Ibu. Jadi setelah kegiatan ini nanti ya Bu ya, kita langsung Ibu kan langsung melaksanakan pembelajaran begitu ya Bu ya. Kemudian apa komitmen dari Bu Ayu ke depannya dari pembelajaran yang telah dilakukan? Untuk komitmen saya ke depannya dari hasil diskusi kita pada hari ini, saya akan berusaha untuk terus melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi untuk memfasilitasi siswa berdasarkan kebutuhan belajarnya. Dan juga saya akan menerapkan KSE juga dan juga budaya positif dalam kegiatan pembelajaran yang akan saya lakukan. Terima kasih. Berarti setelah ini langsung diterapkan begitu Ibu ya. Nah, tadi kan kita sudah berbincang-bincang banyak sekali ya Bu ya. Kemudian bagaimana perasaan Bu Ayu setelah kita banyak tadi berbincang-bincang? Ya, untuk perasaan saya mengikuti diskusi hari ini itu senang sekali. Dengan adanya diskusi ini saya bisa lebih mendapatkan informasi lebih lanjut tentang pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa, KSE dan juga budaya positif, serta adanya kekhawatiran saya yang saya temukan pada saat pembelajaran itu nanti tadi sudah menemukan solusi itu tadi ya Bu. Iya. Semoga diskusi ini dapat menambah kebaikan saya dalam memenuhi kebutuhan belajar anak dan mencapai tujuan pembelajaran. Mungkin terima kasih Bu Dwi atas pembelajarannya. Nanti saya akan laksanakan dan harapannya siswa dapat aktif dan memperoleh pembelajaran yang bermakna di sekolah ini. Ya, terima kasih atas bincang-bincangnya pada hari ini ya Bu Ayu ya. Nah, setelah ini nanti berarti Bu Ayu akan melakukan pembelajaran ya. Nah, saya juga mohon izin untuk melakukan observasi pada pembelajaran yang akan Bu Ayu lakukan. Nah, Bu Ayu, tadi kan kita sudah banyak berbincang-bincang ya. Bu Ayu juga sudah membuat RPP berdiferensiasi dan juga KSE dan juga memasukkan budaya positif. Kalau saya lihat ya, RPP yang sudah Ibu Ayu sudah bagus sekali, sudah lengkap semua. Hanya saja di bagian ini ya Bu Ayu ya, untuk ini video pembelajaran ini seharusnya Bu Ayu juga menyertakan link. Kalau ini diambil dari YouTube maka tinggal di copy di bagian sini ya Bu Ayu ya. Ini saya beri catatan pada sebelah sini ya Bu ya, itu ya. Bagaimana Bu Ayu, sudah baca dulu sepakati apa belum? Ya, sudah Bu. Dengan tanda tangan.
Berkati Ibu Ayu ya. Demikian tahapan pra-observasi yang telah saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar anak-anak semua hari ini? Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Siapa yang tidak masuk? Ardan dan Kenza. Kenapa kok tidak masuk? Ya, karena ada teman kita yang tidak masuk karena sakit. Mari kita doakan semoga teman-teman kita cepat sembuh sehingga bisa belajar kembali ya. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bagaimana kabar kalian tadi? Sehat semua ya? Ya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kalau kalian kabarnya baik, sehat, Bu Ayu sekarang mau menanyakan emosi kalian pada pagi hari ini. Coba Bu Ayu punya roda emosi di sini. Ada emoticon yang bisa menggambarkan perasaan kalian. Ya. Ada apa ini? Senang, sedih, mengantuk. Apa ini? Ya, sedih ya. Nanti Bu Ayu beri. Selanjutnya barisnya Andri. Ya. Barisnya Rizwan. Sudah semua ya? Dari 27 anak bisa kita lihat bersama-sama perasaan hari ini yang ada yang senang dan mengantuk. Kalau yang sedih tidak ada, berarti bagus ya. Ini yang mengantuk ada Dava, Alfi, Ilyas, Lohong, Rifki, Gangga, Tadi ada yang senang dan mengantuk. Siapa yang mau menceritakan kok senang itu bagaimana? Kenapa? Kok mengantuknya kenapa? Ya coba. Anindita, kenapa kok perasaan kamu hari ini senang? Ya, bertemu dengan teman-teman. Kalau yang mengantuk tadi sama, kenapa kok mengantuk? Diriku tidak melupakan. Belajar tentang cara pengolahan sandang atau pembuatan pakaian, ya kan? Pertama itu dimulai dari tahap apa pembuatan pakaian? Apa? Memanen apa? Memanen kapas. Setelah memanen kapas diapakan? Dipintal, terus ditenun sehingga menjadi sebuah kain ya. Hari ini kita akan belajar kain adat. Jadi setiap daerah itu memiliki kain adat yang berbeda-beda. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, kita akan mengidentifikasi jenis-jenis kain adat yang dihasilkan dari produksi sandang. Tujuan yang kedua yaitu menganalisis pokok-pokok informasi ya. Kalau kalian sudah siap, Bu Ayu
waktu dan tidak telat. Hari ini bagus, tidak ada yang telat dan tepat waktu semua. Melaksanakan piket sesuai dengan aturan yang sudah dibuat. Sudah piket semua hari ini? Sudah. Tidak bertengkar antar siswa, ya. Tidak ramai saat guru menjelaskan. Dan kesepakatan yang terakhir, nanti semua anggota kelompok ikut berdiskusi. Ketika nanti ada kegiatan diskusi, semuanya ikut berdiskusi. Siap? Anak-anak, sebelum kita lanjut ke pembelajaran, kita akan melakukan teknik stop dulu biar kalian fokus dengan pembelajaran hari ini ya. Dengarkan apa yang Bu Ayu ucapkan dan ikuti perintahnya ya. Kan apapun yang sedang anak-anak lakukan, silahkan ambil posisi duduk secara nyaman. Rilekskan tubuh anak-anak dari otot wajah, bahu kiri, bahu kanan, lengan atas, pergelangan tangan, dan jari-jari kalian. Pejamkan mata. Sadari nafas yang masuk. Rasakan udara yang kembali. Hembuskan. Sekarang buka mata anak-anak kalian semua. Apa yang anak-anak rasakan setelah melakukan kegiatan stop tadi? Segar, rileks. Sudah siap mengikuti pembelajaran? Sudah ya? Anak-anak, setelah ini kita akan menyaksikan video tentang kain adat Indonesia yang sebelumnya sudah Bu Ayu katakan tadi ya. Silahkan anak-anak perhatikan video yang Bu Ayu tampilkan di depan. Ayo kita belajar mengenal kain adat tradisional di Indonesia. Apa sajakah kain tradisional yang ada di Indonesia? Kain batik berasal dari Pulau Jawa. Batik berasal dari kata amba yang artinya menulis dan titik. Setelah kalian melihat video, agar kalian lebih memahami lagi kain batik, Bu Ayu akan membagi kelas ini menjadi 7 kelompok ya. Setiap kelompok terdiri dari 4 sampai 3 orang dengan teman di depannya ya. Silahkan nanti Bu Ayu akan membagikan LKPD. Kalian berdiskusi dengan anggota kelompoknya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada LKPD ini. Siap? Ya, silahkan ya, anak-anak sudah duduk sesuai dengan kelompok yang sudah Bu Ayu bagikan ya. Sekarang Bu Ayu bagikan, silahkan didiskusikan
model seperti contoh yang ada di buku. Boleh dibuat seperti mind mapping dan sesuai dengan minat kalian ya. Ya anak-anak, tidak terasa pembelajaran kita hari ini tentang mempelajari kain adat sudah selesai. Apakah kalian sudah paham semuanya? Kalau sudah paham, coba ayo kita simpulkan bersama-sama tadi. Kain adat setiap daerah yang satu dengan daerah yang lain beda atau sama? Beda. Kain batik dari mana tadi? Jawa. Kain ulos silangan dari mana tadi? Dari suku Banjar Kalimantan. Di Indonesia ditetapkan untuk memperingati salah satu kain adat yang di Indonesia yaitu kain batik setiap tanggal berapa? 2 Oktober ya. Bagus, anak-anak sudah bisa semuanya. Sekarang Bayu akan membagikan soal evaluasi. Setiap anak dikerjakan sendiri-sendiri, tidak boleh tiruan. Anak-anak sudah selesai? Sudah. Jangan lupa namanya diberikan dulu. Dicek dulu, kalau sudah silakan kumpulkan ke depan. Ya. Langsung kumpulkan ke depan. Coba sebelum kita selesai anak-anak, apakah bagian yang paling menarik dari pembelajaran hari ini? Coba siapa yang mau menyampaikan? Oh, saat berdiskusi dan presentasi tadi ya.